Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la 'alaina, amma ba'd. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan pujian kita kepada Allah atas kebaikan-kebaikan yang tidak terhingga yang Allah terus limpahkan kepada hamba-hambanya. Allah memberikan kebaikan yang sangat besar pada hari ini. Allah mudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu, dan juga pada hari-hari yang istimewa, hari-hari yang paling istimewa dalam kehidupan di dunia, yaitu 10 hari yang pertama di awal bulan Dzulhijjah, yang beribadah pada hari-hari ini lebih utama dari ibadah di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran di hari-hari ini lebih afdal dari membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Begitu pula sedekah, begitu pula terutama yang wajib hendaknya kita jalankan dengan lebih sempurna, dari sholat 5 waktu dan yang semisalnya, dari hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita menuju pada hari yang ke-9. Sekarang kita berada di hari yang ke-8, besok hari yang ke-9. Itu hari yang lebih istimewa lagi. Sebagian ulama mengatakan itu hari yang paling istimewa dalam 10 hari yang pertama ini. Hari yang paling istimewa adalah hari yang ke-9 di awal bulan Dzulhijjah. Dan pada hari itu Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka lebih banyak dari hari-hari yang lainnya. Tidak ada hari yang Allah membebaskan hambanya dari neraka lebih dari hari Arafah, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin aktsara an yu'tiqallah fihi 'abdan min Arafah minan nar min yaum Arafah." Kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari yang Allah membebaskan hamba-hambanya lebih banyak dari api neraka, lebih banyak dari hari Arafah. Oleh karena itu, di antara doa yang kita panjatkan pada hari Arafah adalah Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskanlah diri kami dari api neraka. Allahumma a'tiq riqabana, begitu pula riqaba abaina wa ummahatina, ya. Dan bebaskan pula bapak-bapak kami, bebaskan pula ibu-ibu kami dari api neraka. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Dan sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa itu doa pada hari Arafah. Hari Arafah waktu yang mustajabah, ya, untuk berdoa, terutama ya, bagi yang tidak haji, ya, berarti di rumahnya, di masjidnya, atau di manapun dia berada, untuk berdoa antara asar hingga maghrib, ya, karena akhir suatu hari, di akhirnya, di ujungnya itu lebih afdal, ya. Sebagaimana hari Jumat hari yang mustajabah, tapi akhir Jumat, ujung Jumat, ya,
antara asar hingga maghrib itu lebih afdal, lebih mustajab. Begitu pula hari Arafah. Adapun bagi jamaah haji maka mereka berdoa di Arafah, di tempat yang mustajabah, di tempat yang mustajab, di waktu yang mustajab, ya. Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya, karena mereka adalah orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak haji maka dia memanfaatkan hari Arafah untuk berpuasa, ya. Berpuasa di hari Arafah itu menghapus dosa 2 tahun. Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal madiyah wal baqiyah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, ya. Maka kita akan menjumpai hari Arafah, hendaknya betul-betul dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar waktu-waktu yang ada di hari tersebut betul-betul maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir, untuk membaca Al-Qur'an, untuk sholat sunnah, ya, untuk bersedekah, untuk berbagai macam ibadah yang mampu untuk kita lakukan. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga yang Allah berikan kepada hambanya. Kemudian jamaah rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam pembahasan dari kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li 'Amatil Ummah karya Al-Alamah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 1420 Hijriah. Dan kita masih pada darsu, masuk ke darsu sabi' sebetulnya, atau kita akan membahas pelajaran yang ke-7, tapi sebetulnya masih ada tersisa dari pelajaran yang ke-6. Pelajaran yang ke-7 adalah tentang arkanus shalah, rukun-rukun salat, ya. Rukunnya salat itu adalah yang paling penting dalam salat, yang tidak boleh ditinggalkan, tidak pernah gugur. Rukunnya salat itu tidak gugur, ya, kecuali tidak mampu, ya. Tapi kalaupun lupa harus didatangkan. Berbeda dengan wajibnya sholat. Wajibnya sholat kalau lupa diganti dengan sujud sahwi, ya, ditutup dengan sujud sahwi. Adapun rukunnya sholat tidak bisa, dia harus didatangkan. Meskipun dia lupa tetap harus didatangkan, kecuali yang tidak mampu. Kecuali yang tidak mampu, ya, maka bertakwa semampunya. Tetapi ketika sebabnya karena lupa, maka tidak bisa dianggap sudah gugur, tidak, harus didatangkan. Ya, ini tentang rukun salat. Tapi masih ada pembahasan dari syarat salat yang belum kita sebutkan, yaitu masih ada syarat tentang istiqbalul qiblah dan syarat niat, ya. Harus ada syarat istiqbalul qiblah. Istiqbalul qiblah itu menghadap Ka'bah, ya. Ka'bah itu bagi yang dekat dengan Ka'bah ya harus menghadap bendanya. Bagi yang berada dekat Ka'bah maka dia harus menghadap ke bendanya. Tapi yang jauh dari Ka'bah seperti kita cukup ke arahnya, ya, ke arahnya berarti kalau di negeri kita ya ke arah barat, ya. Dan tidak harus tepat, ya. Sekarang mungkin ada alat, ya, pakai apa ya ibu, pakai kompas atau pakai GPS atau pakai apalah, ya, yang lebih tepat derajatnya. Tidak harus seperti itu. Yang penting sudah ke arah barat itu sudah cukup. Yang penting jangan ke arah utara, jangan ke arah selatan, itu sudah cukup. Kita tidak perlu memberat-beratkan diri harus tepat sekian derajat, ya. Sehingga kemudian masjid-masjid dirubah, arah kiblatnya digeser sedikit, ya. Softnya bergeser sedikit, ya. Karena kurang tepat. Tidak. Yang penting ke arah barat sudah cukup.
Kecuali bagi yang baru membangun ya, baru membangun masjid barangkali, maka dia berusaha setepat-tepatnya dengan derajat yang tepat ya. Tapi kalau yang sudah jadi masjid ya, maka yang penting sudah ke arah barat itu sudah cukup ya. Ini tentang menghadap kiblat ya. Dan ini syarat ya Ibu, baik dalam sholat wajib maupun dalam sholat sunnah, kecuali sholat sunnah di atas kendaraan ketika safar. Kecuali sholat sunnah di atas kendaraan, maka tidak harus menghadap ke kiblat. Meskipun disunahkan juga di takbirnya, saat takbiratul ihram disunahkan ke arah kiblat. Tapi kalaupun tidak mengapa. Untuk sholat sunnah di atas kendaraan, maka mengikuti kendaraannya. Adapun untuk sholat wajib, maka sebisa mungkin tidak di atas kendaraan, Ibu. Sebisa mungkin untuk tidak di atas kendaraan, diusahakan untuk bisa di daratan. Ya, karena ada syarat menghadap kiblat, ada rukun-rukun yang harus dipenuhi, maka sebisa mungkin tidak di atas kendaraan. Dan Nabi SAW tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Kalau kita harus safar gimana? Ya, safar itu kan waktunya jadi 3 ya. Kalau tidak safar waktu sholat ada 5. Tapi kalau safar waktunya jadi 3. Subuh sendiri, kemudian duhur sama asar jadi 1 ya. Maghrib sama isya jadi 1. Itu waktunya kalau safar. Jadi 3. Artinya kalau kita ingin sholat duhur atau asar, tidak harus di waktu duhur, kita bisa sholat duhur di waktu asar. Maka kalau kita memang sampai di tujuan di waktu asar, ya tidak apa-apa kita sholat duhurnya di waktu asar. Jadi tidak di atas kendaraan, tidak di atas kereta, tidak di atas pesawat. Lihat turunnya. Kalau kita memang masih ada waktu untuk sholat maghrib di waktu isya ya, maka kita sholat maghrib di waktu isya setelah kereta sampai, setelah pesawat sampai ya. Apalagi kalau pakai mobil pribadi ya turunlah ya. Untuk sholat wajib di darat ya. Itu yang semestinya dilakukan, karena tetap harus menghadap kiblat di situ ya. Yang menghadap boleh selain kiblat itu kalau sholat sunnah ya, kalau sholat sunnah di atas kendaraan ya, ini ketika safar. Adapun sholat fardu ya, dia tetap berusaha untuk menghadap ke arah kiblat. Oleh karena itu ya, dia tidak di atas kendaraan sebisa mungkin ya. Tapi kalau tidak bisa ya tadi ya, bertakwa semampunya ya. Begitu pula orang yang sakit ya. Orang yang sakit ya, dia bertakwa semampunya. Kalau tidak bisa menghadap kiblat, tidak ada yang bisa memposisikan dia menghadap kiblat, maka dia sholat semampunya. Jangan kemudian tidak menjalankan sholat selama sakitnya. Kenapa? Karena tidak bisa menghadap kiblat. Tidak. Seorang ketika memang tidak mampu, dia melakukan semampunya. Dia melakukan semampunya. Ya. Namun di sini tadi ya, tidak bisa tidak boleh kemudian bermudah-mudahan. Misalnya dia tidak tahu arah kiblat tapi dia tidak bertanya. Dia tidak tahu arah kiblat tapi dia tidak berusaha. Harus berusaha. Kalau tidak berusaha ya tidak sah. Harus berusaha. Ketika sudah berusaha tapi tidak mampu, barulah sholatnya sah, karena dia sudah berusaha. Ini tentang menghadap kiblat ya. Saya kira cukup. Kemudian dimasukkan ke dalam syarat sholat juga niat ya. Dimasukkan dalam syarat sholat adalah niat, dan niat itu tempatnya di hati.
Dan dengan niat inilah terbedakan antara orang yang sholat dengan yang tidak sholat. Terbedakan antara orang yang sholat wajib dengan sholat sunnah, atau terbedakan antara orang yang sholat wajib dengan sholat wajib yang lainnya. Ini namanya niat, sesuatu yang membedakan antara sholat yang dia lakukan ataupun ibadah-ibadah yang lain yang dia lakukan, dibedakan dengan niatnya. Dan ini tempatnya di dalam hati, dan tidak perlu dilafadzkan karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada orang-orang yang menyunahkan barangkali untuk dilafadzkan, supaya apa? Supaya apa Ibu dilafadzkan? Katanya supaya cocok antara hati dengan lesannya, ya. Mungkin itu diantara alasannya. Namun yang disayangkan yang mengucapkan juga tidak tahu artinya. Kalau yang mengucapkan tidak tahu artinya, hanya hafal lafadznya, ya, maka apa pengaruhnya kepada kesamaan antara hati dengan lesan, sementara lesan mengucapkan sesuatu yang tidak dipahami, ya. Nah, ini hal yang tidak ada tuntunannya, ya. Melafadzkan niat dalam sholat ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka tidak perlu melafadzkan niat di dalam dengan lesan ataupun dengan hati. Tidak ada melafadzkan dalam hati juga tidak, ya. Tapi ya berniat saja. Niat untuk sholat apa, ya. Niat untuk sholat maghrib, sholat isya, ada di dalam hatinya keinginan untuk melakukan sholat itu, maka di situ sudah ada niat. Karena kalau kita melafadzkannya, maka kita menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan menyelisih petunjuk Nabi SAW bukan dapat pahala. Menyelisih petunjuk Nabi SAW justru mendapatkan dosa, ya. Ketika beribadah kepada Allah, tapi kita menyelisihi apa yang sudah kita ketahui dari petunjuk Nabi SAW, sehingga kita membuat tata cara baru, ya, maka ini menjadi hal yang tidak mendatangkan pahala, justru mendatangkan dosa. Ya, ini syarat-syarat sahnya sholat, ibu-ibu, ya, sudah kita bahas semuanya dengan ringkas, tapi mudah-mudahan sudah bisa difahami dan sudah mencukupi. Setelah itu masuk ke dalam rukunnya sholat, dan sebagaimana tadi kita katakan bahwa rukunnya sholat adalah bagian dari sholat yang paling penting. Bagian dari sholat, ini sholat itu berupa ucapan, sholat itu ada berupa perbuatan. Maka rukunnya sholat ucapan atau perbuatan? Nah, ya ada ucapan, ada perbuatannya, tapi lebih banyak perbuatannya daripada apa? Daripada ucapannya. Ucapannya, ya, itu adalah mengucapkan takbiratul ihram, membaca al-fatihah, itu ucapan. Begitu pula membaca tasyahud yang akhir, tapi ya, kalau tasyahud awal itu bukan rukun, ya, itu wajib. Bedanya apa? Bedanya tadi, kalau lupa masih dimaafkan, sholatnya masih sah dan diganti dengan sujud sahwi. Ini kalau wajib. Tapi kalau rukun tidak bisa, dia bisa diganti, ya, dia harus didatangkan, ya, kecuali kalau dia tidak mampu. Termasuk juga yang berupa ucapan seperti sholawat kepada Nabi SAW pada tasyahud akhir atau setelah tasyahud akhir, kemudian 2 salam. Ini rukun yang berupa ucapan. Kalau kita hitung tadi ada 5, ya. Dan sisanya ada 9, itu semuanya perbuatan. Karena rukunnya sholat sebagian ulama menyebutkan ada 14. Meskipun di sini berbeda-beda menyebutkannya, tidak ada masalah karena hanya perbedaan dari cara pandang. Tapi semuanya
sepakat bahwa rukun sholat adalah perkara yang paling penting di dalam sholat, yang tidak akan terwujud sholat kecuali dengan menunaikannya, ya. Sehingga kalau tidak terwujud, ya bisa jadi apa? Sholatnya tidak sah. Ini tidak gugur, rukunnya sholat itu tidak gugur, ya, dengan sebab tidak tahu misalnya, atau dengan sebab lupa, apalagi sengaja. Nah, karena ini adalah bagian yang paling penting dalam sholat. Oleh karena itu, ya, kita betul-betul harus memahaminya untuk kita bisa menjalankan sholat dengan benar sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah, dan sholat adalah ibadah yang paling besar. Jadi kita diciptakan oleh Allah untuk sholat. Di antara maksud diciptakannya kita untuk menjalankan ibadah yang paling besar adalah sholat. Maka hendaknya betul-betul kita jalankan dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan terpenuhi syarat-syaratnya, dengan terpenuhi rukun-rukunnya, dengan terpenuhi wajib-wajibnya, bahkan lebih bagus lagi terpenuhi juga sunnah-sunnahnya, ya. Namun jangan sampai, ya, sunnahnya dijalankan, rukunnya malah ditinggalkan. Maka kita harus pahami dengan benar. Yang pertama, rukunnya sholat apa ibu-ibu? Niat. Lah niat tadi kan masuk dalam syarat. Iya, niat itu tadi masuk dalam syarat, ya. Karena jadi kalau rukun itu sesuatu yang bisa berpindah-pindah, berganti-ganti posisi, dari berdiri, ruku, gitu. Dia bisa berpindah. Tapi kalau syarat itu terus, tidak boleh pindah, tidak boleh pergi. Misalnya niat, ya niatnya harus terus sampai selesai. Menghadap kiblat, ya menghadap kiblat terus. Suci, ya suci terus. Nah, sesuatu yang terus menerus itu masuk ke dalam syarat, ya. Tapi yang berpindah-pindah, ya, berganti-ganti, maka bisa masuk ke dalam rukun, bisa masuk ke dalam wajib. Nah, maka rukunnya sholat yang pertama adalah apa? Sebelum takbiratul ihram apa? Berdiri, ibu-ibu. Iya, berdiri. Ya, berdiri bagi yang mampu tentunya. Kalau tidak mampu, ya duduk. Tapi ini harus dipahami betul. Jangan mampu berdiri tapi duduk. Karena ada orang yang sekarang kan banyak di masjid-masjid. Di sini juga ada itu kursi. Ya, ada orang yang datang dari rumah ke masjid jalan kaki, atau naik mobil, atau masuk masjid berjalan. Terus habis itu dia ambil kursi dan sholatnya duduk. Boleh apa tidak, ibu-ibu? Ya, kalau dia tidak mampu berdiri. Tapi kalau tidak mampu berdiri lama, ya, kalau dia tidak mampu berdiri lama nggak apa-apa. Dia ambil apa? Kursi, tapi dia tetap berdiri. Kalau sudah capek, nggak mampu, baru duduk. Jangan dia masuk masjid berdiri, sholatnya duduk. Masuk masjid berjalan dengan berdiri, pas sholat malah duduk. Ini tidak sah sholatnya. Kalau dia mampu berdiri tapi dia duduk. Kecuali kalau dia tidak bisa ruku, dia tidak bisa sujud. Maka setelah berdiri, rukuknya sambil duduk. Setelah berdiri, rukuknya, sujudnya sambil duduk, tidak apa-apa. Tapi berdirinya tetap harus, karena dia mampu. Dia hanya tidak mampu sujud, dia hanya tidak mampu ruku. Karena ada orang yang tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, ya. Maka boleh dia rukuknya sambil duduk, sujudnya sambil duduk. Tapi ketika dia bisa berdiri, ya, dia harus tetap berdiri, ya. Maka ini harus diperhatikan, ya, karena ini rukun. Kalau tidak diwujudkan,
maka tidak sah. Nah ini untuk sholat wajib tapi ibu, untuk sholat wajib. Adapun untuk sholat sunnah, maka boleh sholat sunnah itu sambil duduk, boleh sholat sunnah sambil duduk, meskipun dia mampu berdiri, tapi pahalanya separuh. Pahalanya separuh kalau dia mampu berdiri kok duduk. Tapi dari sisi sahnya sah untuk sholat sunnah, ibu-ibu, untuk sholat sunnah. Tapi untuk sholat wajib tidak boleh duduk kecuali tidak mampu. Kecuali tidak mampu, maka baru dia duduk. Baik ketika dia mungkin sholat di darat, ataupun mungkin dia sholat di kereta, mungkin dia sholat di kapal, mungkin dia sholat di pesawat, dia tetap berdiri, ya. Dia berdiri. Ketika nanti tidak bisa ruku, barulah dia duduk. Rukuknya sambil duduk, ya, sujudnya sambil duduk. Tapi ketika berdirinya, ya dia tetap berdiri. Posisi berdiri tetap harus berdiri. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Jika kamu berdiri untuk salat, maka takbirlah. Tapi harus berdiri dulu baru takbir. Jangan belum berdiri sudah takbir. Jangan belum berdiri sudah takbir. Tidak boleh. Harus sudah berdiri tenang, tegak, sudah berdiri tenang, kemudian Allahu Akbar. Dan Nabi bersabda, "Sholli qa'ima." Salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati' fa jalisa. Kalau tidak mampu berdiri, maka salatlah dengan duduk. Aw fa qa'ida, fa illam tastati' fa qa'ida, fa illam tastati' fa 'ala jambin. Kalau tidak mampu duduk, maka berbaring pada sisi tubuhnya. Sisi tubuhnya yang mana? Sisi kanan atau sisi kiri? Ya tergantung kiblatnya di mana. Ya. Kalau kepalanya di mana? Maaf, kepalanya di mana? Kalau kepalanya di utara, maka sisinya kanan. Kalau kepalanya di selatan, maka sisinya kiri, kan begitu. Karena supaya miring menghadap kiblat. Karena tadi menghadap kiblat apa? Syarat. Iya, menghadap kiblat itu syarat. Kecuali kalau tidak mampu. Ya, kalau sudah tidak mampu, ya sudah semampunya menghadap ke atas, ya. Atau kemana saja ketika tidak mampu, ya sudah. Ada orang-orang yang tidak mampu, misalnya dalam keadaan takut. Ada sholat namanya sholatul khauf, sholat dalam kondisi takut, sambil berjalan, sambil berlari, maka menghadap kemanapun tidak apa-apa, ya, menghadap kemanapun tidak mengapa. Tapi ketika dalam keadaan wajar, ya, dan masih mampu, maka harus menghadap ke arah kiblat. Meskipun dia berbaring, masih bisa berbaring miring, maka berbaring miring menghadap ke arah kiblat, ya, sehingga bisa dengan sisi kanan, bisa dengan sisi kiri, mana kiblatnya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu adalah apa? Setelah berdiri, apa rukunnya salat? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Nah, itu kelirunya. Takbiratul ihram itu bukan mengangkat kedua tangan. Kalau mengangkat kedua tangan itu sunnah, bukan rukun. Nah, terus takbiratul ihramnya yang mana? Ucapan Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar itu yang rukun. Itulah takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan itu bukan takbiratul ihram, tapi itu sunnahnya takbiratul ihram. Sunnah ketika takbiratul
ihram diangkat tangannya. Kalau tidak diangkat, sah apa tidak? Sah. Yang penting mengucapkan Allahu Akbar. Itu yang harus. Jadi jangan kita menjalankan yang sunnah meninggalkan yang rukun. Jangan tangannya diangkat, bibirnya diem. Loh kok nggak mengucapkan Allahu Akbar di dalam hati katanya. Loh nggak bisa. Allahu Akbar itu bukan ucapan dalam hati, bukan amalan hati. Allahu Akbar itu adalah amalan lisan, maka harus diucapkan, dan mengucapkannya cuma satu, Allahu Akbar, dan harus benar. Latihan mengucapkan dengan benar di luar sholat ya. Itu Allah, A-nya jangan panjang, jangan Allah, jangan. Nanti kalau Allah rusak maknanya ya. Kalau Allahu Akbar jadi apakah Allah Maha Besar, jadi pertanyaan. Maka A-nya jangan panjang tapi pendek, Allahu Akbar. Jadi yang panjang cuma Allah-nya, Allahu Akbar. A-nya jangan Allah, jangan Akbar, jangan. Ba-nya juga jangan panjang, ba-nya pendek, Allahu Akbar. Ya. Karena kalau tidak benar nanti artinya bisa berubah, berbeda. Ya. Maka perlu latihan, tapi latihannya bukan ketika sholat ya, di luar sholat. Nanti ketika sholat jangan takbirnya berulang-ulang, dibisiki oleh setan, kayaknya masih belum benar tadi, ulangi lagi, belum benar lagi, ulangi lagi. Kalau ada keraguan seperti itu jangan diikuti, kita jawab sudah benar. Yang penting kita sudah berusaha, sudah latihan di luar sholat. Ketika sholat Allahu Akbar, kemudian ada bisikan-bisikan itu takbirnya belum benar, kita jawab sudah benar. Jangan diikuti apa yang sudah terjadi, jangan membuat kita ragu. Apa yang sudah kita jalankan jangan mau dibikin ragu ya. Karena setan itu membikin ragu, membikin was-was ya. Sehingga semuanya akan dibikin ragu-ragu oleh setan. Maka kita lawan dengan apa? Dengan yakin. Lawan dengan yakin. Ya, kalau ada bisikan-bisikan tidak. Ya. Kalau ada bisikan misalnya apa misalnya ketika selesai sholat, sholatnya udah selesai, kemudian ada bisikan tadi kamu belum baca Al-Fatihah, kita jawab sudah. Kalau kita ragu-ragu jangan diikuti. Tapi kalau kita yakin, ya kalau kita yakin ya harus kita perbaiki. Tapi kalau kita ragu-ragu jangan diikuti, karena keraguan itu datangnya dari setan. Ya, maka takbiratul ihram ya ini rukun, dan ini ucapan ya. Bukan angkat tangannya itu sunnah ya. Kalau tidak angkat tangan sholatnya sah. Tapi apa susahnya angkat tangan? Apa beratnya angkat tangan? Mumpung masih bisa. Karena ada orang juga yang sudah nggak bisa angkat tangan. Maka jangan sampai kita tinggalkan angkat tangan, meskipun kalau tidak sholatnya sah. Langsung sedekap ya, langsung sedekap tanpa angkat tangan sah apa tidak? Sah. Bahkan tidak sedekap juga sah, karena rukunnya itu bukan sedekapnya, bukan angkat tangannya. Rukunnya itu berdirinya ya, berdirinya itu rukun. Meskipun sholatnya di apa tadi Ibu? Di kereta, dia berdiri, tidak langsung duduk Allahu Akbar, tidak. Karena syarat rukunnya sholat pertama berdiri, sehingga ketika takbiratul ihram harus posisinya dalam keadaan berdiri. Kalau takbiratul ihram dalam keadaan duduk ya tidak sah, kecuali nggak mampu berdiri. Sekarang mampu apa tidak? Gitu. Di pesawat juga begitu. Sebagian orang di pesawat Allahu Akbar sambil duduk, padahal dia bisa berdiri.
tapi sempit Ustaz, jarak antara kursi dengan kursi. Tapi bisa nggak berdiri? Kalau bisa maka berdiri. Ya. Dan sangat disayangkan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang ketika di atas kendaraan, ya, di atas pesawat tidak sholat. Ya. Padahal ya, nanti sampainya sudah di luar waktu sholat. Ya. Di atas kereta tidak sholat. Banyak kita jumpai ya, yang tidak sholat subuh di kereta. Ya. Maka ketika memang sudah masuk waktunya, dan kalau kita sampai sudah keluar waktunya, kita lakukan meskipun di atas kendaraan, kecuali kalau masih ada waktunya setelah kita turun, maka kita jalankan setelah turun saja, karena supaya apa? Sholatnya lebih sempurna, semuanya bisa kita lakukan, berdirinya bisa, rukuknya bisa, sujudnya bisa. Kalau di atas pesawat atau di atas kereta mungkin ya, mungkin rukuknya yang tidak bisa, sujudnya yang tidak bisa. Nah, ketika tidak bisa, maka kita bisa rukuk sambil duduk, kita bisa sujud sambil duduk. Gimana caranya? Ya tinggal dibungkukkan badannya, kepalanya merunduk sedikit untuk rukuk, merunduk lebih banyak ketika sujud gitu. Tapi setelah itu berdiri lagi, kalau memang harus berdiri ya. Ketika tasyahud bisa sambil duduk, tapi ketika harus berdiri ya, dan mampu berdiri tetap berdiri, karena itu rukun, kecuali untuk sholat sunnah ya, maka boleh sambil duduk ya. Tapi kalau sholat wajib maka harus berdiri. Kemudian setelah itu takbiratul ihram dalam posisi sudah benar-benar berdiri tegak. Jangan belum berdiri tegak sudah takbiratul ihram, keburu-buru baru mau berdiri sudah Allahu Akbar. Jangan, setelah berdiri tegak, sudah betul-betul sempurna berdiri, baru Allahu Akbar. Dan dengan Allahu Akbar maka dia telah membuka sholat, sudah masuk ke dalam sholat. Karena Allahu Akbar itu kuncinya sholat, kunci yang membuka masuk ke dalam sholat. Makanya kalau sudah Allahu Akbar, sudah nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh bicara. Kalau masih berdiri masih bisa kita bicara, karena belum takbiratul ihram. Masih berdiri kita masih bisa ngomong sesuatu ke kanan ke kiri, masih bisa. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, maka kita sudah membuka salat kita dengan Allahu Akbar ya. Dan yang itu yang disebut dengan takbiratul ihram, dan itulah miftahus salat, kuncinya salat, sehingga kemudian dia masuk ke dalam salat. Kalau cuma angkat tangan tapi bibirnya tidak mengucapkan Allahu Akbar, ya belum masuk sholat. Belum masuk sholat meskipun dia sudah ruku, sudah sujud, sampai tasyahud akhir, sampai salam, kita katakan kamu belum sholat, karena belum masuk. Kenapa? Kamu belum mengucapkan Allahu Akbar. Ini harus diucapkan meskipun nggak harus keras-keras, yang penting didengar sendiri, kecuali kalau dia jadi imam. Kalau sholat sendiri atau makmum cukup didengar diri sendiri ya, mengucapkan Allahu Akbar. Dengan itulah dia telah masuk ke dalam sholat, sehingga yang tadinya boleh sekarang sudah nggak boleh lagi itu dilakukan, karena sudah sholat, dia sudah menghadap Allah, dia sudah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak boleh keluar dari sholat sampai salam. Tidak boleh dia kemudian keluar dari sholatnya kecuali setelah salam ya, kecuali kalau batal ya. Kalau tidak batal ya dia harus terus selesai sampai selesai sholat ya. Terutama sholat wajib. Kalau sholat sunnah ya,
mungkin dia batalkan karena ada sesuatu yang penting, ya tidak mengapa. Misalnya lagi sholat sunnah dipanggil sama ibunya, panggil sama suaminya, kira-kira kita batalkan apa tidak? Ya, kalau kira-kira nanti kita tidak batalkan dan kita bisa jelaskan, maka itu yang paling baik. Artinya kita tidak dimarahi setelah selesai sholat, kita bilang tadi maaf saya dipanggil tapi nggak datang karena saya lagi sholat, dan kita tahu tidak akan dimarahi, dia tidak akan marah, maka ya kita sholat saja nggak apa-apa. Tapi kalau kira-kira dia akan marah, ya, orang tua akan marah atau suami mungkin akan marah, maka dibatalkan untuk melakukan yang lebih penting. Tapi kalau sholat wajib tidak, ya, sholat wajib harus diselesaikan, ya. Maka dengan mengucapkan Allahu Akbar, dia telah masuk ke dalam sholat, ya. Dan setelah masuk ke dalam sholat, ya, maka dia telah berkomunikasi, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar sholat, ya. Ini rukun yang kedua. Rukun yang pertama berdiri. Rukun yang kedua takbiratul ihram. Rukun yang ketiga adalah membaca surat Al-Fatihah, ya. Membaca surat Al-Fatihah ini rukun, ya. Jadi harus dibaca, kecuali makmum, maka dia membaca semampunya. Tidak selesai tapi imamnya sudah ruku, maka tidak apa-apa, kita langsung ikut ruku, ya. Bahkan mungkin belum sempat baca Al-Fatihah imamnya sudah ruku, ya sudah, kita langsung ruku. Kalau kita mendapatkan rukunya imam, maka kita mendapatkan satu rakaat. Kalau kita mendapati ruku bersama imam. Kalau kita tidak mendapati ruku bersama imam, ya kita tidak mendapati satu rakaat. Kita masuk ke masjid, imamnya sudah bangkit dari ruku. Apa yang kita lakukan? Langsung sholat, jangan nunggu nanti nunggu kalau sudah bangkit dari tasyahud atau sudah bangkit dari sujud, langsung. Tapi langsungnya kita itu tidak mendapatkan satu rakaat kalau tidak mendapatkan ruku. Mendapati imam sedang sujud, ya langsung Allahu Akbar sambil berdiri, tapi dalam keadaan berdiri Allahu Akbar langsung sujud. Setelah itu boleh takbir lagi untuk sujud. Pertama takbiratul ihram Allahu Akbar, yang kedua takbir untuk sujud, ya. Dan di situ tidak perlu kita sedekap karena imamnya sudah sujud. Jadi kita langsung sujud, jangan sedekap. Kalau sedekap nanti kita berdiri posisinya. Langsung Allah, berdirinya hanya untuk takbiratul ihram saja. Allahu Akbar, terus langsung menyusul imam sujud. Boleh pakai takbir, boleh tidak, ya. Jadi untuk makmum membaca Al-Fatihah tapi semampunya. Adapun sholat sendiri, ya, seperti ibu-ibu yang memang tidak wajib berjamaah, bahkan sholat di rumah itu lebih afdol daripada sholat di masjid, meskipun tidak dilarang di masjid. Bahkan sholat di rumah mungkin lebih afdol daripada sholat di Masjid Nabawi, ya. Maka ibu-ibu harus membaca Al-Fatihah dengan sempurna, harus membaca surat Al-Fatihah dengan sempurna, selesai, ya, dibaca semua huruf-hurufnya, ya, dengan selesai, ya. Surah Al-Fatihah itu dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi disunahkan untuk membaca Bismillah sebelumnya, dan disunahkan juga untuk mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim, karena mau membaca Al-Fatihah dan membaca surat dari awal itu disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Mana yang ditasjid harus ditasjid, ya.
ya, seperti Ar-Rahmanir Rahim. Itu tasdid ada pada ra, harus ditasdid. Jangan Ar-Rahmanir Rahim, ya. Jangan Ar-Rahman. Berarti nggak ada tasdidnya, hilang satu huruf. Kalau hilang satu huruf maka belum baca Al-Fatihah namanya. Baca Al-Fatihah itu membaca seluruh hurufnya. Yang ditasdid dibaca tasdid. Ya, jangan sampai tidak dibaca tasdid. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, terus sampai selesai. Harus sampai selesai. Kalau tidak sampai selesai, ya tidak sah. Kecuali tadi bagi siapa? Makmum. Karena memang bagi makmum itu wajib semampunya, ya, tidak seluruhnya. Ya. Makanya karena surat Al-Fatihah itu surat yang harus dibaca dalam sholat kita, maka betul-betul harus kita belajar cara membacanya dengan benar. Ya, belajar sebelum yang belajar surat-surat yang lainnya, belajar dulu Al-Fatihah. Setelah membacanya benar baru dihafal. Jangan belum benar baca sudah dihafal. Ya, baca yang benar berulang-ulang, satu ayat diulang-ulang, satu ayat lagi yang berikutnya diulang-ulang, terus sampai benar. Karena ini adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Tidak ada surat yang harus dibaca dalam sholat selain Al-Fatihah ini. Adapun maknanya sudah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya. Pada pelajaran yang pertama sudah kita pelajari artinya, sudah kita pelajari maknanya, dan memahami maknanya itu sangat penting. Ya, memahami makna dari surat Al-Fatihah ini sangat penting. Ya, waktunya sudah habis. Kita baru sampai syarat yang sampai rukun yang ketiga, dan di sana masih ada berapa? Berarti tadi ada 11, karena semuanya ada 14 ya. Yang berupa ucapan ada 5. Yang berupa ucapan yaitu takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah, ini ucapan. Kemudian nanti ada tasyahud akhir, ada membaca selawat kepada Nabi, dan ada 2 salam ya. Yang lainnya perbuatan. Jadi sholat itu dibangun atau dibentuk oleh ucapan-ucapan dan oleh perbuatan. Ucapan-ucapan dan perbuatan ini rukun atau syarat. Rukun karena syarat itu di luar ucapan dan perbuatan ini. Syarat itu sebelum sholat sampai selesai sholat. Bukan ucapan, bukan perbuatan ya. Syarat itu sesuatu yang harus ada dalam sholat, tapi dia bukan membentuk sholat, tapi harus ada, seperti bersuci, menghadap kiblat, suci dari hadas, suci dari najis ya, menutup aurat, sebagaimana sudah kita sampaikan. Adapun rukun itu ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Namun ada juga yang ucapan tapi bukan rukun tapi wajib. Ada juga perbuatan tapi bukan rukun tapi wajib. Apa bedanya? Bedanya kalau rukun harus didatangkan, tidak boleh didatangkan, tidak boleh tidak pernah gugur, harus ada, harus dijalankan, kecuali tidak mampu. Kecuali kalau tidak mampu. Tapi kalau karena lupa harus didatangkan, ya, harus didatangkan, ya, dan juga tidak boleh ditinggalkan. Ya, misalnya kau tidak membaca Al-Fatihah di rakaat pertama, ingatnya kapan? Ingatnya saat ruku, maka dia harus berdiri bangkit baca Al-Fatihah. Anak tadi lupa, tidak ada alasan tidak didatangkan. Kalaupun lupa harus didatangkan ya. Kembali berdiri. Tapi kalau ragu-ragu jangan diikuti. Sekali lagi, kalau ragu-ragu jangan diikuti. Kalau tadi kayaknya belum baca, jawabannya sudah. Tapi kalau yakin belum baca, setelah ruku baru ingat, setelah sujud baru ingat, atau bahkan ingatnya setelah rakaat berikutnya. Setelah rakaat berikutnya, tadi saya belum baca Al-Fatihah, gimana berarti Ibu? Ulang gimana? Lah kan sudah berdiri di rakaat berikutnya. Iya, berarti rakaat yang tadi tidak
tidak dianggap. Rakaat yang tadi tidak dianggap. Kenapa tidak dianggap? Karena tidak ada surat Al-Fatihahnya. Jadi rakaat yang sekarang yang baru ingat itu menjadi rakaat yang pertama. Ya. Yang tadi tidak dihitung. Gitu. Tapi sekali lagi kalau yakin, kalau ragu-ragu maka jangan dituruti. Jangan tadi sudah belum. Nah, kalau tadi sudah apa belum berarti ragu-ragu. Nah, kalau ragu-ragu maka jawabannya sudah. Jangan diikuti karena ragu-ragu itu datangnya dari setan. Ya, barangkali ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki agama kita dan juga mengampuni dosa-dosa kita semuanya, mengampuni dosa-dosa orang tua kita, mengampuni dosa-dosa guru-guru kita, mengampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita, kekuatan, kesehatan untuk bisa berjumpa dengan hari yang ke-9 dan hari yang ke-10 di 10 hari yang pertama di awal bulan Dzulhijjah ini, dan memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa meningkatkan ibadah kita pada hari-hari yang sangat istimewa itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.